Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in summa amma ba'du. Marilah kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saudara-saudara sekalian, anak-anak sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa mengiringi kita semua. Kali ini kita akan membahas salah satu bab di dalam mata pelajaran usul fikih kelas 10 Madrasah Aliyah, jurusan keagamaan. Yakni kita akan membahas bab kedua yang berjudul sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu usul fikih. Sebelum nanti bersama-sama kita melihat slide-nya, yang perlu kita ketahui bahwa memang sebenarnya yang namanya ilmu-ilmu keislaman ini secara umum proses pertumbuhannya hampir sama. Sebab memang semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga mulai dari ketika beliau masih hidup, terus kemudian masa sahabat, terus kemudian masa tabi'in, dan generasi-generasi berikutnya itu secara umum memiliki karakteristiknya di setiap zaman, ya, yang itu sekali lagi antara satu ilmu keislaman dengan ilmu yang lain hampir-hampir mirip, ya, hampir-hampir sama. Nah, termasuk juga tidak terkecuali ilmu usul fikih dan juga ilmu fikih ini. Semua yang ketika Rasulullah masih ada, masih hidup, itu pastinya belum membutuhkan banyak ijtihad atau juga buku-buku belum dikarang, kitab-kitab belum ditulis, ya, tetapi semua merujuk kepada Nabi. Begitu beliau wafat, maka kemudian kebutuhan untuk penulisan, kebutuhan untuk ijtihad itu juga semakin berkembang. Nah, langsung saja kita akan melihat tahapan-tahapan tersebut, ya. Kita bisa lihat di dalam slide berikut. Ya, ini di usul fikih bab kedua, ya, kelas 10, sejarah dan perkembangan usul fikih dan fikih. Nah, secara pasti bahwa tumbuhnya ilmu usul fikih itu bersamaan dengan ilmu fikih. Ini sebenarnya sudah kita bahas, ya, di pertemuan sebelumnya, bahwa ya karena memang antara usul fikih dan fikih ini tidak bisa dipisahkan. Usul fikih ini adalah kaidah-kaidah dasar yang akhirnya melahirkan hukum-hukum, dan hukum-hukum itulah nanti yang disebut dengan fikih. Nah, maka di sini disebutkan secara pasti bahwa tumbuhnya ilmu usul fikih bersamaan dengan tumbuhnya ilmu fikih. Sebab tumbuhnya ilmu fikih tidak terlepas dari kaidah atau metode yang digunakan dalam penggalian hukum fikih itu sendiri. Nah, metode penggalian hukum inilah yang tidak lain kita kenal dengan ilmu usul fikih, ya. Nah, kita mulai di fase pertama di masa Nabi Muhammad SAW, sekaligus juga di sini dijelaskan masa sahabat, artinya Rasulullah sudah wafat, dan masa tabi'in generasi awal. Ini sekalian kita jadikan dalam satu slide, ya, karena secara umum tidak jauh berbeda. Nah, pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan fikih atau hukum Islam dikembalikan pada Rasul. Dan pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fikih adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
dan tentu ditambah sunnah Nabi yang juga memang itu juga dari wahyu Allah. Nah, maka di zaman Nabi dan sahabat dan generasi awal tabi'in, usul fikih ini memang juga belum menjadi, begitu juga fikih ya, belum menjadi cabang ilmu tersendiri. Belum menjadi satu teori-teori yang disusun dan akhirnya menjadi satu disiplin ilmu tersendiri, belum. Tetapi secara praktek sebenarnya tentu saja sudah dilaksanakan. Ya. Nah, maka juga memang dijelaskan dalam beberapa riwayat, misalnya Nabi Muhammad SAW itu ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk ke Yaman berdakwah di sana, itu beliau bertanya, kamu nanti bagaimana caranya untuk menetapkan hukum? Nah, kemudian sahabat Mu'adz menjawab, aku akan menetapkan dengan kitabullah. Bagaimana kalau kamu tidak temui dalam kitabullah? Aku akan menetapkan dengan sunnah Rasul. Bagaimana kalau kamu tidak mendapati juga di dalam sunnah Rasul? Jawabnya sahabat Mu'adz, ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan berijtihad. Berijtihad itu artinya berupaya keras untuk menggunakan ra'yi, pendapat saya, tetapi saya tidak akan alu itu ya ngawur gitu. Saya tidak akan ngawur, saya berhati-hati. Nah, mendengar jawaban itu Rasulullah kemudian mengatakan bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal telah memahami kaidah pengambilan hukum dengan benar. Nah, itu adalah satu contoh kecil bagaimana usul fikih sebagai satu praktek itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Ya. Nah, maka juga Rasulullah pun juga tidak segan-segan untuk kadang-kadang mendorong atau meminta kepada para sahabat untuk berpendapat. Ya. Apakah itu dalam masalah tawanan perang, apakah itu juga dalam masalah bahkan beberapa hukum-hukum yang akhirnya disepakati itu juga sebagian adalah usulan dari sahabat gitu. Sehingga Nabi Muhammad meskipun sebagai satu-satunya pemegang otoritas untuk masalah hukum, beliau juga tidak kemudian sewenang-wenang dalam tanda kutip ya, tetapi juga mendorong sahabat untuk berpikir, mendorong sahabat untuk menggunakan akalnya gitu ya. Kalau dalam bahasa usul fikih, mendorong sahabat untuk berijtihad. Nah, maka ketika kemudian di nomor 2 kita lihat ketika Rasulullah akhirnya benar-benar sudah wafat ya. Nah, maka kemudian akhirnya para sahabat betul-betul sudah harus menggunakan pendapatnya ketika menghadapi masalah-masalah hukum gitu. Dan itu sekali lagi didasarkan pada dialog antara Nabi Muhammad dengan Mu'adz bin Jabal tadi. Ya. Maka nanti di dalam fikih kita akan banyak menemui hukum-hukum yang sumbernya itu adalah qaulus sahabi atau ucapan dari sahabat. Tentu sesuatu yang belum ada diputuskan dalam Al-Qur'an dan belum diputuskan oleh Nabi, maka ada qaulus sahabi. Ketika qaul ini disepakati oleh seluruh sahabat, itu namanya menjadi ijma' sahabi. Ya, menjadi ijma' para sahabat itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu gambarannya di masa sahabat itu. Nah, begitu juga ketika berkembang ke masa generasi tabi'in, generasi awal. Ya. Di mana usul fikih sudah dipraktekkan dan telah digunakan oleh beberapa sahabat, walaupun sekali lagi pada saat itu usul fikih masih belum menjadi nama ilmu tertentu. Ya. Nah, maka tetap saja di fase ini, di era ini, tentu yang menjadi sumber hukum utama adalah Al-Quran dan kemudian hadis. Nah, tetapi bagaimana ketika ada masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis? Nah, maka disinilah para sahabat, para tabi'in itu tentu yang memiliki kemampuan itu melakukan apa yang disebut dengan ijtihad. Ya, mencoba mencari hukumnya. Baik, ini fase yang pertama.
Nah ini hadis dari Mu'adz bin Jabal tadi ya. Ketika mengutus ke Yaman, seperti ini hadisnya ya, tadi sudah saya bacakan. Kaifa taqdi, bagaimana kamu nanti memutuskan persoalan? Aqdi bima fi kitabillah, aku akan memutuskan persoalan dengan kitab Allah. Fa in lam yakun fi kitabillah, bagaimana kalau kamu tidak temukan dalam kitab Allah? Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan saya putuskan berdasarkan sunnah Rasul. Fa in lam yakun fi sunnati Rasulillah, bagaimana kalau tidak ditemukan juga di dalam sunnah Rasul? Qala ajtahidu ra'yi. Ya, kalau di riwayat lain dikatakan ajtahidu ra'yi wala alu, begitu. Saya akan beristihad dengan ra'yi, pendapat atau penalaranku. Nah, maka Rasulullah menanggapi itu, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah bagi Allah segala puji yang telah memberikan taufik kepada utusannya, utusan Allah atau utusannya Rasulullah. Ini dengan singkatnya Rasulullah mengatakan ya benar seperti itu, gitu ya. Baik. Lalu kemudian di fase kedua, yakni di masa akhir dari generasi tabi'in, alias kurang lebih di sekitar abad ketiga Hijriah. Ya, abad ketiga Hijriah. Coba dibayangkan dulu ya secara di dalam otak kita. Abad ketiga Hijriah itu berarti kira-kira ya adalah 300 tahun sesudah hijrah. Kira-kira begitu ya. Jadi masa generasi tabi'in akhir. Nah, di sini dijelaskan di masa ini kajian usul fikih sudah mulai tumbuh. Ya. Di masa ini kajian usul fikih sudah mulai tumbuh seiring dengan berkembangnya madrasah-madrasah fikih. Ada dua madrasah yang terkenal, yaitu madrasah Ahlur Ra'yi di Irak dan madrasah Ahlul Hadis di Madinah. Nah, jadi memang salah satu cara untuk menyebarkan ilmu-ilmu keislaman di zaman-zaman awal itu adalah tumbuhnya, munculnya halakoh-halakoh atau madrasah-madrasah. Ya tentu, barang tentu saat itu belum sekolah seperti sekarang, belum kampus universitas, tetapi madrasah-madrasah, dan biasanya para ulama di situ, ulama-ulama terkenal dari tabi'in, dari tabi'in, beliau mengajarkan ilmu-ilmu yang mereka terima dari generasi sebelumnya. Nah, di dalam perkembangan dan pertumbuhan fikih ini juga dulu dikenal ada dua kelompok atau madrasah penting, yakni madrasah Ahlur Ra'yi di Irak. Nanti bisa dilihat di peta ya. Jadi kalau Irak itu dari Madinah sebagai pusat zaman Rasulullah diutus dulu sudah agak jauh, artinya memang Islam sudah berkembang sedemikian jauh gitu. Dan ada Ahlul Hadis di Madinah. Ya, memang Irak karena posisinya lebih jauh dari Madinah itu mungkin tidak mendapatkan informasi atau kucuran hadis segampang sebagaimana mereka yang tinggal di Madinah gitu. Maka ini juga mendorong para ulama dan para pembelajar di Irak itu banyak juga menggunakan nalarnya. Dan di Irak pula lah nanti lahir seorang ulama besar yang melahirkan mazhab Hanafi, yakni Nu'man bin Thabit alias Abu Hanifah. Beliau di Kufah ya, di Irak. Nah, pada era ini belum nampak adanya teori tentang tarjih atau menguatkan dalil atau melemahkan dalil. Tapi sudah nampak teori-teori dan kaidah tentang penggunaan dalil sebagai sumber hukum dan penggolongan dalil, mana yang bisa dijadikan sandaran hukum dan mana yang tidak. Ya misalnya begini, ini mungkin karena berkaitan dengan perkembangan ilmu hadis juga ya. Hadis ini ternyata lemah. Hadis ini kuat, bisa jadi sandaran hukum. Ya. Ayat Al-Quran ini, tentu kalau ayat Quran mesti semuanya kuat, tetapi tidak pas kalau dipakai untuk menjadi dasar masalah ini. Ya.
ternyata ucapan sahabat ini bertentangan dengan misalnya kesepakatan para sahabat yang lain yang jumlahnya lebih banyak dan lain sebagainya. Sehingga di masa-masa itu meskipun teori untuk membandingkan antara satu dalil dengan yang lain itu belum muncul ya. Tapi bagaimana menyeleksi dalil-dalil itu sudah mulai digunakan gitu ya. Nah, maka di nomor 2 ini diperjelas lagi, di masa inilah lahir dua aliran besar usul fikih, yakni aliran Ahlul Kalam yang dipelopori oleh Imam Syafi'i ya, di mana beliau menulis kitab Ar-Risalah, dan aliran Hanafiyah di mana Imam Al-Qurhi juga menulis kitab berjudul Ar-Risalah. Jadi sebenarnya kalau secara umur ya, Imam Abu Hanifah itu lebih tua daripada Imam Syafi'i. Bahkan beliau tidak bertemu, Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Tetapi teori-teori dan konsep-konsep usul fikih yang dulu digagas oleh Imam Abu Hanifah itu dibukukan dan disusun dan dirapikan oleh murid-muridnya. Ada Imam Muhammad Abu Yusuf, ada Muhammad Al-Hasan ya, termasuk juga Imam Al-Qurhi ini yang juga beliau menulis satu kitab yang kebetulan namanya juga sama, Ar-Risalah. Sementara Imam Syafi'i yang memang sering disebut sebagai peletak dasar-dasar usul fikih, itu kenapa dianggap begitu? Sebab beliau lah yang pertama kali menyusun kitab yang berjudul Ar-Risalah itu, yang di situ beliau menjelaskan tentang sumber-sumber hukum di dalam pengambilan hukum Islam. Ya, itu. Nah, secara mendetail apa bedanya antara aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah tentu tidak kita bahas sekarang, insya Allah di lain kesempatan. Tetapi memang ada perbedaan-perbedaan di dalam teori-teori kaidah pengambilan hukumnya antara Imam Syafi'i dan pengikutnya, yang nanti akhirnya disebut dengan aliran dalam usul fikih disebut dengan aliran mutakallimin. Kalau di sini tadi istilahnya Ahlul Kalam. Sedangkan yang dari jalur Imam Abu Hanifah ini disebut aliran Hanafiyah. Maka sampai sekarang pun juga misalnya di Universitas Al-Azhar di Mesir ya, itu kalau kelas-kelas usul fikih di Fakultas Syariah itu dibedakan antara kelas usul fikih mazhab Syafi'i dengan kelas usul fikih li ghairil Hanafiyah. Dengan usul fikih selain jadi ada kelas usul fikih li ghairil Hanafiyah, jadi Syafi'i masuk di situ, dan ada kelas yang mazhabnya Hanafiyah. Karena memang berbeda secara detail-detail penjelasannya dalam usul fikih. Baik. Kita lanjutkan pada fase ketiga. Nah, fase ketiga atau abad 5-6 Hijriyah ini adalah masa-masa puncak penulisan kitab-kitab usul fikih. Dan ini juga di bidang-bidang ilmu yang lain ya. Artinya begini, kalau sesuatu itu sudah ditulis di dalam banyak kitab tersendiri, berarti sesuatu itu sudah menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Ya. Dan memang tadi Imam Syafi'i yang pertama kali menuliskan Ar-Risalah, beliau juga punya kitab ya. Nah, lalu kemudian di abad ke-5 dan 6 ini banyak diikuti oleh ulama-ulama yang lain. Ya, di antaranya yang terkenal di sini ada kitab Al-Amd yang ditulis oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ada Al-Uddah milik Qadhi Abu Ya'la. Al-Mu'tamad ditulis Abu Hasan Al-Basri. Al-Luma' ditulis oleh Imam Ishaq Asy-Syirazi. Al-Usul Lis-Sarakhsi. Kemudian Syifa'ul Ghalil yang ditulis oleh Imam Ghazali. Jadi di masa-masa ini banyak sekali ilmu usul fikih sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri dan sudah banyak ulama yang menulis tentang ilmu usul fikih. Itu di fase ketiga. Baik. Berikutnya di fase keempat atau akhir abad ke-6 sampai di Asrul Hadis atau di era baru. Baru ini mungkin sebenarnya belum dianggap sebagai modern ya, tapi
sudah era-era mutaakhirin lah gitu ya. Nah, di fase keempat ini sudah banyak kitab-kitab yang ditulis tentang usul fikih. Di fase ini juga banyak ditulis syarah atau penjelasan dari kitab-kitab yang ditulis pada periode sebelumnya. Jadi begini ya, memang biasanya kitab-kitab yang ditulis di zaman-zaman abad ketiga, abad keempat itu masih terlalu global kata-katanya. Kadang-kadang belum bisa langsung dipahami apa yang ditulis oleh para ulama itu. Perlu murid-muridnya kemudian membuat namanya syarah. Syarah itu penjelasan, tafsir lah kalau bahasa ininya. Nah, tapi tafsir untuk menafsirkan ucapan ulama ya gitu. Nah, maka di fase ini banyak ditulis syarah atau penjelasan dari kitab-kitab yang ditulis pada periode sebelumnya. Nah, di pertengahan abad ke-7 muncul madrasah takhrij furu' alal usul. Ditandai dengan ditulisnya kitab dengan judul tersebut, Al-Furu' Takhrijul Furu' alal Usul oleh Az-Zanjani. Di akhir abad ke-7 muncul madrasah yang menggabungkan antara aliran Syafi'iyah atau mutakallimin dengan aliran Hanafiyah dengan ditulisnya kitab Badi'un Nizam yang ditulis oleh Ibnu Sa'adi. Dan di abad yang ke-8 muncul madrasah Asy-Syatibi yang Imam Asy-Syatibi ini beliau berasal dari Andalus, dari Spanyol ya. Dan beliau menulis kitab yang sangat terkenal di dalam usul fikih yang kalau bagi para pelajar usul fikih pasti tahu kitab ini, yakni kitab Al-Muwafaqat. Itu. Baik, lanjut. Nah, di fase kelima atau di era baru ya, penulisan kitab usul fikih masih terus berjalan dengan bahasa-bahasa yang lebih ringkas dan mudah untuk difahami. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk tahapan perkembangan dari ilmu usul fikih. Jadi dari fase pertama sampai fase kelima gitu. Baik, sekarang kita lanjutkan langsung saja ke perkembangan ilmu fikih ya. Oke, tapi mungkin sementara kita cukupkan dulu segini, nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya untuk bab perkembangan ilmu fikih. Sementara saya kira ini dulu. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.